Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Tuna. Ya, apa kabar kalian? Sehat ya? Tetap diberikan lindungan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diaminin dong. Ntar ya. Oke, kita lanjut. Hari ini Mami Dona mau reading untuk Pisces. Hai Pisces, apa kabar kamu? Sehat ya? Pisces ini kalau dilihat lagi berjuang ya, berjuang untuk mendapatkan sesuatu ya, sesuatu yang Pisces pengenin ya. Tapi kadang kalau kita menginginkan sesuatu itu semuanya juga ada bantu dan dapat pertolongan dari yang Maha Kuasa juga. Jadi kita tidak bisa memaksakan apabila kalau yang Maha Kuasa masih belum mengizinkan ya jangan dipaksa ya, nggak boleh ya. Oke, sebelumnya Mami Dona mau infoin bahwa tarot itu bukan Tuhan, tetapi tarot sebagai acuan kita untuk bisa lebih mawas diri atau sebagai informasi dari kode alam ya, yang bisa kita pelajari ya, suatu kebaikan paling tidak ya. Dan di sini Mami Dona sarankan untuk kalian berdoa dulu sebelum kalian mendapatkan support dari energi kalian yang bisa diaplikasikan di sini ya. Kalau bisa berdoa dilingkan dengan orang yang kalian ingin dilingkan juga boleh di sini, tetapi untuk diri kamu sendiri paling tidak. Oke, dan mau berdoa mulai ya. Amin ya robbal alamin. Di sini kita ada energi cinta, energi finansial, keuangan dan karir, energi kesehatan, energi saat ini ya atau yang sedang dijalani, dan ini energi yang akan datang, dan ini energi tarot dan energi malaikat cinta sebagai penyempurna dari pesan yang disampaikan oleh semesta untuk cinta kalian seperti apa. Karena di sini semua pekerjaan, semua rezeki, kesehatan dan terjadi itu semua melalui dari energi cinta ya. Oke, kita mulai ya. Siap untuk Pisces. Kita mulai tarik energi Pisces di bulan edit apa maksud Mami? Energi update ya. Di sini buat Pisces dalam artian kita timeline ya, kapan waktu kalian lihat, kalian dengar itu sifatnya kapan saja ya untuk Pisces ya. Dan di sini energinya memang dilihat Sun, Moon, Rising, Venus-nya ya. Jadi kalian nggak bisa lebih paham dan mengerti ya. Ada chartnya berapa biasanya di situ. Mami donakan 2 chart di situ. Jadi lihat seperti apa ya Pisces ya, energi update general timelines ya, Sun, Moon, Rising, and Venus. Pisces. Untuk Pisces water sign, aduh biasanya orang-orang water sign ini susah dipegang. Orang water sign ini selalu bimbang. Orang water sign ini terkadang seperti tenang tetapi bukan tenang. Maksudnya terlihat tenang di sisi luarnya, tetapi di dalamnya lebih banyak bergejolak. Nah itu water sign itu seperti itu, diam-diam menghanyutkan. Water sign di sini ada Pisces,
Ada Cancer, Scorpio, itu elemen air yang terkadang labil. Jangan labil guys, nggak boleh. Ini mami ngocok terus ini. Ini masa di reshuffle terus. Oke, Pisces, energi cinta, please give advice and kode from semesta ya. Energi kesehatan, energi finansial ya, dan keuangan Pisces. Wah, terbang sendiri, biarin aja dia maunya. Cepat-cepat Pisces kepingin dapat duit cepat ya. Pisces, energi kesehatan. Pisces, energi update kesehatan. Ini kapan waktu kalian buka timelines ya, apa yang terjadi di saat sekarang untuk yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk orang Pisces, air atau sun, moon, and oke, kita tarik energi tarotnya untuk Pisces. Dear Angel Pisces. Oke ya. Ada yang tertutup. Jatuhnya tertutup. Ada 3, ternyata. Bottom of the deck-nya adalah ya, kita lihat energi cinta Pisces ya. Of Pisces. Thank you. Sorry. Bottom of the deck-nya. Ini under river semua ini. Punya apa-apa ya. Under reverse. Jadi semuanya under reverse. Oke. Lanjut. Untuk Pisces kita buka. Di sini sebentar, di sini ada apa? Wow. 2 of Swords. Untuk energi cintanya 2 of Swords, energi keuangannya King of Swords, energi kesehatannya 6 of Pentacles, energi yang akan datang adalah 7 of Swords, dan yang akan datang adalah 8 of Cups. Waduh, Pisces, what happened to you? Ini ada apa kamu? Huh? Did you doing something wrong in your life? Ya, Pisces,
kamu sepertinya berat ya. Di sini kita lihat bottom of the deck-nya dulu ya. Oke. Pisces. Di sini diri kamu mengalami suatu kondisi yang dimana kamu menginginkan sesuatu pergerakan atau sesuatu komitmen ya, percintaan ya. Dan di sini dirimu terjadi sesuatu masalah yang menyangkut tentang beban suatu percintaan yang jelas. Di sini Pisces terlalu egois, terlalu berkeinginan untuk suatu kemajuan di dalam hubungan percintaannya. Pisces ya, untuk Pisces ya, Pisces, whatever is ya, Mami tetap seperti energinya Pisces ya, gitu saja, karena tidak semua orang tahu Pisces lah segala macam. Kita berpatokan pada yang sebenarnya saja. Oke, ini ada The Lover. The Lover ini yang pada awalnya Pisces melakukan sesuatu kondisi di mana dia berharap bisa bahagia bersama orang yang dia sayangi karena keegoisan dia sendiri, karena menginginkan sesuatu itu dengan sesuatu yang cepat atau sesuatu yang dikondisikan atau sesuatu yang dipaksakan di sini. Untuk apa? Untuk suatu cinta, untuk suatu kebersamaan dengan seseorang ya. Dan di sini yang terjadi adalah bukan suatu rasa yang sebenarnya, tetapi di sini adalah lebih tepatnya adalah sebagai godaan ya, sebagai rasa suka itu sebenarnya cuma keinginan godaan saja, atau sesuatu yang dia rasakan bukan cinta yang sebenarnya, karena on reverse ya, bukan cinta yang sebenarnya, atau di sini cuma nafsu akan suatu seks juga ya, suatu birahi juga. Di sini kita bicara udah besar ya, bukan anak-anak ya di sini. Jadi cuma nafsu untuk memiliki seseorang itu begitu tinggi, dengan cara apapun dia akan mendapatkan seseorang yang Pisces inginin agar bisa mendapat kebahagiaan yang dia inginkan, dan kebahagiaan untuk bisa mendapatkan pasangan Pisces itu dengan apapun caranya. Namun di sini ternyata apa yang dia harapkan, apa yang kamu harapkan tidak sesuai Pisces. Malah kamu menjadi beban ya, merasa berdosa dengan apa yang kamu lakukan ya terhadap orang tersebut ya. Dan di sini hubungan yang Pisces lakukan bisa saja berhubungan dengan orang yang bukan single, alias terjadi koneksi bersama orang lain atau mempunyai hubungan yang legal ya, yang sah ya. Sehingga di sini Pisces melakukan apapun caranya dengan berbagai macam cara agar bisa mendapatkan sesuatu yang Pisces inginkan, yaitu kebahagiaan. Namun tidak ada kebahagiaan yang didapat, malah kesulitan. Dan di sini keinginan mendapatkan pasangan itu melalui jalur yang mungkin dengan menggoda ya, memikat ya, atau memakai ilmu pelet. Ini terlihat ada energi kegelapannya juga di sini, sehingga membuat Pisces tidak bisa tidur, menjadi beban. Akhirnya Pisces tidak mau lagi sudah ya. Kondisi yang dia dapatkan membuat Pisces itu tidak bisa tidur,
beban, cinta tidak dapat, kebahagiaan tidak dapat. Akhirnya di sini Pisces mulai memikirkan dirinya sendiri dan mulai melihat tujuan hidupnya untuk apa ya. Karena di sini merasa apa yang Pisces inginkan tidak Pisces dapatkan ya. Hanya cinta semu, hanya cinta karena masalah birahi saja, cinta hanya karena nafsu saja, cinta hanya karena keegoisan, cinta hanya karena menginginkan sesuatu sehingga tidak dapat kesuksesan di sini ya. Malah membuat diri Pisces mengalami depresi ya, kesulitan tidur, depresi ya. Nih. Dan beban yang begitu berat ya, mungkin karena dengan pasangan yang sudah berpasangan ya, atau milik orang lain ya. Di sini Pisces ya, jangan kamu ya, karena tidak baik, karena kamu akan mendapat karma yang buruk kalau kamu melakukan hal itu ya. Tapi kalau kamu tidak mau tahu ya terserah kamu Pisces, karena kesuksesan yang kamu harapkan itu tidak akan mungkin datang. Jadi di sini ya, kesuksesan yang didapat itu sangat sulit sekali ya. Karena apa? Apa yang kita lakukan selama ini hanya untuk kepentingan diri kamu sendiri tanpa melihat orang lain, dan hanya egois yang kamu lakukan untuk suatu cinta yang ingin kamu dapatkan secara paksa, karena menginginkan suatu kemakmuran di dalam kehidupan kamu ya, dan mengharapkan suatu kebahagiaan. Akhirnya kamu tidak bisa tidur dan menjadi beban, karena yang kamu lakukan itu sebuah kesalahan, dan semesta meminta kamu harus secepatnya mencari jalan keluar, solusi untuk diri kamu sendiri, dan harus bisa ini lebih didekatin ya. Nah, mencari solusi untuk diri kamu ya, mencari solusi untuk diri kamu biar kamu bisa lebih healing lagi ya. Kalau kamu bisa healing ya, meninggalkan hubungan triparti kamu, membuang hubungan toksin, membuang hubungan yang tidak baik ya. Mungkin di sini kamu jadi orang ketiga ya. Ini bisa vice versa ya. Jadi bisa terbolak-balik energinya, dan di sini membuat diri kamu menjadi depresi, tidak bisa tidur, beban. Nah, ini kamu harus hilangkan, dan semesta meminta kamu harus bisa healing ya, healing untuk menghilangkan energi kegelapan yang ada di dalam diri kamu ya. Jangan menggunakan energi kegelapan untuk mendapatkan orang yang bisa mencintai kamu ya. Karena apa? Itu akan berbalik pada diri kamu sendiri ya. Jangan menggunakan sesuatu untuk memaksakan agar dia mencintai kamu, bisa memberikan kamu finansial, keuangan, kemakmuran, dan bisa memberikan kebahagiaan hanya untuk diri kamu. Nah, akhirnya ya cinta yang kamu dapatkan itu semua cuma bikin beban diri kamu. Healing ya, untuk melepaskan, carilah jalan solusi agar kamu bisa menjadi dirimu sendiri dan kamu tidak terbelenggu oleh hubungan yang tidak jelas yang membuat kamu sulit. Nah, itu bottom of the deck-nya. Kita lanjut di asmara. Ada Two of Swords ya. Di sini aja kondisi dari Pisces ini lagi bingung ya, bingung. Kami deketin lagi. Nah, bingung ya untuk melakukan pilihan harus seperti apa ya, masih belum bisa tahu gimana caranya menentukan suatu sikap ya. Dan di sini pesannya adalah perasaan cinta, selalu menunjukkan perasaan cinta kalian secara nyata dengan suatu tindakan dan keterbukaan ya. Jadi di sini Pisces ya, atau Pisces di sini, kamu harus tahu, harus membuka mata hati kamu ya. Jangan kamu melakukan suatu tindakan yang membuat diri kamu bisa bahagia atau kamu serakah ya dalam hidup kamu ya. Kamu menginginkan semua
cinta dari cinta satu, cinta dua, nggak bisa. Kalau kamu cuma hidup seperti itu, ya yang ada kamu mendapatkan sesuatu yang tidak nyata, semu, shadow. Buat apa? Kamu harus terbuka dengan dirimu sendiri, apa yang kamu mau ya, apa yang kamu inginkan ya, apa yang kamu rasakan. Kamu harus menunjukkan perasaan cinta kamu secara nyata ya, bukan fata morgana ya. Menginginkan sesuatu yang bukan punya kamu, ya kamu harus terbuka dengan diri kamu. Semesta menyatakan ya kamu harus terbuka dan kamu harus mengambil suatu tindakan. Apa yang kamu pilih? Memilih kehidupan kamu atau memilih kehidupan dengan orang lain yang membuat diri kamu akan terlibat suatu masalah ya. Dan di sini juga dalam artian tindakan dan keterbukaannya secara nyata ya, bahwa menunjukkan perasaan itu perasaan cinta yang sebenarnya dengan tindakan, dan harus bisa jujur ya, jujur sama diri kamu, jujur sama mungkin seseorang yang pernah yang merasa tersakiti oleh kamu atau yang kamu sakitin ya. Jadi lepaskanlah itu. Pisces, kalau kamu ingin bahagia, gunakanlah tindakan dan keterbukaan secara nyata, bukan secara semu. Pilihlah tujuan hidupmu, kamu mau jadi apa ya dalam hubungan percintaan. Jangan jadi orang ketiga untuk hubungan orang lain. Karena apa? Itu akan memakan dan menjadi karma diri kamu sendiri ya. Entah di kehidupannya seperti, bisa cepat bisa lambat, dan karma itu bentuknya kekal ya. Jadi kalau bisa diperhatikan ya. Dan keuangan, King of Swords ya, on the reverse ya. Di sini kamu mempunyai tujuan atau keinginan yang menggebu-gebu ya, masalah untuk mendapatkan sesuatu finansial atau mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu ya untuk kepentingan diri kamu, memperkaya dirimu sendiri tanpa melihat sekeliling yang ada di sekeliling kamu. Dan di sini on the reverse, sekuat atau semampu kamu untuk mencari sesuatu itu, kalau kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri, tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Rezeki itu kadang bukan semuanya kamu punya, kadang haknya orang lain. Kamu nggak boleh, kalau bukan hak kamu, Pisces atau Pisces, nggak bisa. Jangan memaksakan kehendak di atas kehendak sang semesta, sang pencipta. Nggak bisa sayang ya. Nah, mendapatkan uang seperti menggali dengan jarum, menghabiskan uang seperti meresap ke pasir. Sebenarnya rezeki kamu ini bagus, Pisces. Kamu bisa mendapatkan uang gampang dan mudah, ya. Tapi kamu secepat itu juga uang kamu habis, tidak jelas habisnya untuk kemana. Karena kadang kamu lebih mementingkan dirimu sendiri daripada kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain, gitu loh. Jadi walaupun kamu tidak sulit mendapatkan uang, tapi kamu tidak pernah merasakan uang itu ada. Karena uang itu akan habis dengan keegoisan kamu yang hanya menginginkan uang tanpa mau tahu orang di sekeliling kamu, atau kamu selalu mendapatkan uang dari hak orang lain juga. Jangan ya, karena air meresap ke pasir, menghabiskan uang seperti air meresap ke pasir. Ya, jadi tidak ada yang kamu rasakan kenikmatan dari apa yang semesta berikan, itu kamu tidak bisa menikmatinya ya. Jangan ya, di sini kalau bisa. Makanya tadi Mami Dona di awal ini ada apa ya, Pisces ya, Pisces ini ada apa ya? Di sini ada Six of Pentacle ya, sesuatu keinginan untuk bisa berbagi, atau di sini kurangnya sesuatu di dalam diri kamu sehingga kamu harus bisa melihat dan membagi apa yang bisa kamu makan, apa yang bisa kamu cerna ya. Dan kalau bisa di sini apapun yang kamu asup dalam tubuh kamu itu harus seimbang dan sepadan. Jangan hanya karena kamu ingin cantik atau kamu ingin seksi, kamu ingin kurus, kamu ingin langsing, apapun whatever ya, kamu harus bisa melihat ya, mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang membuat diri kamu bisa
sehat, jangan terlalu tergantung dengan namanya suplemen yang belum tentu ada manfaatnya. Tuh. Ini pesannya dari Malaikat Kesehatan. Kesehatan adalah dasar dari semua nikmat Tuhan, yang tanpanya semua nikmat menjadi kurang utuh. Ya, jadi gini, terkadang kita itu jangan serakah. Tadi kan Mami Dona di sini pun juga udah bercerita di masalah finansial, keuangan, dan karir ya. Jangan kamu terlalu serakah untuk diri kamu. Akhirnya harusnya kamu bisa berbagi, ya, berbagi dengan orang lain ya. Apapun itu bentuknya ya, itu akan membawakan suatu berkah nikmat terhadap diri kamu sendiri ya. Contohnya kesehatan ya. Kalau memang itu tidak baik buat kamu konsumsi atau tidak baik buat kamu makan, ya lebih baik kamu kasihkan orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi kamu menikmati sesuatu yang memang Tuhan berikan. Contohnya yaitu tadi, kamu pengen cantik, kamu pengen diet, kamu pengen kurus, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ya. Jangan tidak bersyukur ya, karena akan kurang baik buat diri kamu ya. Karena kesehatan itu dasar dari semua nikmat Tuhan ya. Jadi bersyukur ya, mempunyai apa yang kamu punyai sekarang ya. Dan ada 7 of Swords. Di sini kamu harus juga berhati-hati. Kamu juga harus melepaskan sesuatu yang ada di dalam diri kamu. Ini yang terjadi sekarang ya di diri kamu. Apa? Sesuatu kemunafikan. Maaf ya, sorry ya kalau misalkan Mami ngomongnya ada kasar, atau ini Mami membacakan yang seharusnya dan memang harus jujur ya. Di sini kemunafikan yang ada di diri kamu. Kamu serakah, kamu menginginkan semua apapun itu kamu ambil sendiri. Kamu tidak mau membagikan kepada orang lain. Kalaupun itu milik orang lain pun tetap kamu ingin raih, kamu ingin ambil. Kamu tidak mau berbagi, ya. Kamu mencuri sesuatu dari orang lain. Nggak bisa, Pisces, nggak bisa. Karena apa? Di sini kamu harus membuka topeng kamu, menjujurkan. Ini tadi harus ada keterbukaan ya, suatu tindakan nyata. Kamu jangan bermain di atas suatu drama kehidupan kamu. Gak bisa, hidup itu jangan drama, tapi nyata. Apa yang baik, kamu bilang baik. Apa yang buruk, kamu tinggalkan. Jangan bermain dengan drama, dengan topeng kamu, dengan kebohongan kamu ya. Manipulasi juga jangan. Ya, mencari manfaat untuk kepentingan diri kamu sendiri. Dan ini pesannya dari semesta untuk kondisi sekarang ya. Kemenangan bukanlah prioritas utama dalam suatu perlombaan, tetapi juga dapat menjadi pengalaman dan motivasi diri ya. Jadi jangan merasa kamu mendapatkan sesuatu dengan paksaan, sesuatu kamu inginkan itu atas dasar keegoisanmu, keserakahan kamu, ingin memiliki semuanya tanpa melihat itu haknya orang lain apa bukan, atau bukan punya kamu, tetapi kamu cuek aja, yang penting kamu bisa mendapatkan untuk suatu kemenangan. Nggak bisa. Dan hidup itu nggak bisa kamu anggap sebagai games, sebagai perlombaan, nggak bisa. Hidup itu adalah kita mempunyai keseimbangan dan memahami apa yang dinamakan suatu berkah. Baru kamu bisa merasakan bahwa itulah nikmat yang kamu harus rasakan. Dan di sini jangan pernah kamu membuat dirimu terpuruk, karena apabila kamu di masa lalu mengalami suatu pengalaman buruk mengenai suatu percintaan, pekerjaan, atau masalah dengan orang sekitarnya ya, masalah lingkungan ya, lingkungan tuh ya istilahnya family issue juga bisa, nggak bisa. Belajarlah dari pengalaman yang sudah-sudah, jangan mengulangi suatu pengalaman yang sudah membuat kamu terpuruk atau mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Jangan merasa hubungan atau masalah percintaan juga di sini dianggap suatu perlombaan untuk suatu kemenangan. Jangan.
karena itu akan berimbas pada masa depan kamu sendiri. Pisces atau Pisces, dan di sini ada Eight of Cups on the reverse. Kalau kamu ya tidak akan merubah diri kamu dari pola lama ke pola baru, atau kamu tidak segera meninggalkan menjadi sesuatu keburukan di dalam kehidupan kamu, dan kamu tidak cepat meninggalkan kondisi yang seharusnya kamu pilih ya, ini ya, mungkin kedepannya kamu akan susah, karena di sini masih akan terlibat lagi masalah ini, masalah yang ke depan ini masalah tentang percintaan ya, hubungan tentang perasaan Pisces ya, Pisces ya di sini. Kalau kamu tidak segera meninggalkan, kalau kamu masih berada dalam zona yang kamu anggap itu zona aman, kamu sulit. Kamu walaupun kamu berjuang, walaupun kamu merasa suatu kemenangan, dan kamu yang tadinya kamu meninggalkan ataupun yang tadinya kamu tidak masuk dalam kondisi dan lingkungan yang sebenarnya, ternyata kamu masuk lagi di situ, akhirnya membawa kehancuran untuk diri kamu sendiri kalau kamu tidak meninggalkannya. Dan di sini masa depan adalah milik orang yang tahu cara menunggu ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang bukan menjadi harapan kamu ya. Jangan, misalkan gini, masa depan adalah milik orang yang tahu cara menunggu ya. Tadinya kan kamu meninggalkan sesuatu masalah tentang percintaan di dalam kehidupan kamu, mungkin suatu pengkhianatan atau sesuatu yang kamu rasa tidak baik dalam kehidupan kamu ya, kamu pernah trauma, tapi ternyata kamu menunggu sesuatu yang pernah menyakiti hati kamu, dan kamu kembali lagi di posisi dan di kondisi yang sama. Mungkin bisa jadi dengan orang yang sama, dengan orang past life kamu ya, past life kamu di sini ya. Masa depan itu milik kamu sendiri, pasti bukan milik orang lain ya. Kalau kamu masih dalam kondisi itu dan kamu tidak berani keluar dari zona itu, selalu menunggu ya, kesulitan untuk diri kamu sendiri ya. Itu pesannya ya. Jadi di sini Mami Dona nggak bisa ngomong nih untuk Pisces ini, karena hubungannya itu update-nya ini mengenai masalah mengambil hak orang lain itu loh Pisces intinya. Sorry ya, I'm sorry to say ya, I choose to learn through the love ya, ini on the reverse ya. Jadi kamu nggak bisa belajar, kamu nggak bisa milih yang mana yang bisa kamu cintai, yang mana bukan kamu cintai ya. Ini semesta menyatakan kamu harus bisa membedakan perasaan itu cinta, atau perasaan kamu memanfaatkan, atau perasaan hanya kamu menginginkan sesuatu kemewahan ya, sesuatu finansial di sini ya, atau menginginkan suatu kemenangan ya, kamu bisa dapetin itu cinta, kamu bisa dapetin itu pasangan kamu ya. Ini maskulin feminim ya, energinya yang mana saja ya, nggak bisa ya mau di pasangan Pisces ya atau Pisces sendiri, bisa sendiri ini bisa ya apa, bisa vice versa ya. Jadi kamu harus tahu ya cinta itu seperti apa, dan belajar mencintai diri kamu sendiri, baru kamu mencintai orang lain. Kalau nggak bisa, nggak dapat apa-apa. Kenapa jadi Mami sedikit ini ya, kamu nih harus digebrek gitu loh orangnya. Lihatlah kenyataan, apa yang kamu lakukan itu nggak bener gitu loh. Kalau kamu masih terus-terusan kayak gitu, boro-boro kamu dapat keuangan yang baik, boro-boro kamu dapat cinta yang baik, yang ada kamu akan merasa sesuatu dalam diri kamu itu meongnya Mami tuh mendapatkan keburukan. Karena apa? Kamu tidak pernah mau belajar dari
kesalahan dalam kehidupan kamu ya, sehingga semesta menyatakan kamu harus belajar aja terus. Kapan selesainya, kapan marine katanya. Oke, ini obstacles are the tool in the right direction ya. Kamu harus bisa tahu ya, objection ya, kamu ibaratnya harus bisa fokus ya, harus bisa paham ya apa yang menjadi jalan kebenaran yang memang betul-betul tujuannya untuk cinta yang benar, yang kamu harus bisa tahu. Belajarlah dari sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kamu ya. Kalau memang itu masa lalu itu sudah kamu tinggalkan ya, jangan kamu menunggu untuk kembali ke masa lalu itu lagi, nggak bisa. Dan di sini I do whatever it takes to get closer to consciousness ya, nggak bisa ya. I do whatever it takes to get close to consciousness. Jadi kamu melakukan apapun caranya dengan energi kegelapan pun kamu lakukan nih untuk mendapatkan apa? Mendapatkan cinta. Dan di sini on the river semua ya. Ini tidak on the river tapi ini on the reverse ya. Nggak ada cinta yang kamu dapatkan di sini karena kamu tidak pernah belajar dengan cinta, dan tidak ada universe melihat kebaikan yang kamu lakukan. Kamu hanya melakukan bagaimana caranya untuk mendapatkan sesuatu itu agar bisa datang cepat dengan melakukan energi kegelapan ya, burung hantu tuh kegelapan ya. Bagaimanapun caranya ya kamu nggak peduli, yang penting aku bisa dekat, yang penting aku bisa dapat, yang penting aku bisa bermanfaat untuk diri aku ya, nggak akan bisa. Nih on the river, my happiness is direct reflection of my level of faith in the universe ya. Jadi bagaimana kamu mau naik level dalam kehidupan kamu, atau dalam kehidupan percintaan kamu, dalam kehidupan apapun ya, kamu ingin naik level untuk sejahtera, nggak bisa. Karena apa? Kamu melakukan suatu tindakan yang di luar dari akal sehat, di luar dari semesta punya peraturan. Kamu melakukan hanya untuk kepentingan diri kamu, mau itu baik buruk kamu terjang aja, nggak peduli. Yang penting kamu dapetin. Nggak boleh sayang ya. Sorry sekali ya Pisces ya. Pisces ya, di sini Mami ngomong ya, jangan. Karena apa? Karmanya ngeri. Tinggalkanlah kalau memang kamu di sini sebagai orang ketiga, atau kamu menjadi orang di dalam orang lain, jangan. Atau kamu juga mendapatkan ujian, ada orang ketiga, karena kamu mencari orang ketiga lagi ya. Kamu sebenarnya di kehidupan kamu nih Pisces, kamu dikhianati sama pasangan kamu, akhirnya kamu mengkhianatin balik dengan menjadi orang ketiga di hubungan orang lain. Jangan. Nggak akan stop karma kamu ya. Berhentilah ya, pilihlah hidup kamu dalam artian seperti apa yang diinginkan ya. I choose to learn through love. Jadi kamu harus tahu apa arti sebenarnya cinta dan tahu apa maknanya, sehingga kamu bisa memilih jalan hidupmu yang sebenarnya. Healing ya, healing ya. Semesta minta kamu healing, dekatkan diri pada Tuhan, jangan dekatkan diri dengan energi kegelapan, gak ada manfaatnya ya, yang ada bikin susah kamu ya. Rezeki, jodoh dan lain-lain sulit ya kalau kamu menduakan Tuhan ya di sini. I'm sorry honey, kalau saya bicaranya, Mami bicaranya rada keras ya, karena untuk kamu Pisces, untuk kamu. Mami itu sayang sama kamu ya. Dan kita minta pesan semesta untuk yang couple ataupun yang single. Ini nasihatnya itu lagi. Dan kita minta apa? Ya. Dan kita minta oke. Bisa lihat ya. Di sini kita lihat untuk
inisial ya, nama pasangan kamu atau nama kamu sendiri, ada I, ada Y, banyak kali ini ya, nggak apa-apa ya. Ada V, ada P, ada P lagi, ada A, ada A, ada A lagi, ada V, ada W, ada S, ada R, ya, ada H, ada Y, ada H lagi, ada U, ada W, ada E, ya, ada E, ada A lagi, ada O. Dan di sini pesan semesta untuk kamu. Kita mungkin memberi tanpa cinta, tapi kita tidak akan mencintai tanpa memberi ya. Jadi semesta ini, kamu melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan, walaupun tanpa cinta, ya kamu akan mencintai. Akhirnya cinta yang kamu dapatkan itu tidak bisa memberi sesuatu kebahagiaan buat kamu. Karena apa? Di saat kamu memberi cinta tanpa ada rasa cinta, sebenarnya hanya karena materi, mungkin ya, hanya karena birahi, hanya karena hasrat ya untuk seksual yang tinggi, atau addiction kamu ya, atau karena keserakahan kamu. Akhirnya pada saat kamu mencintai seseorang, ya kamu tidak bisa mendapatkan cinta itu ya. Hukum tanam tuainya itu berjalan gitu loh. Kamu mendapatkan sesuatu, walaupun gak cinta nggak apa-apa, yang penting kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu dapatkan. Tapi pada saat kamu mencintai seseorang, akhirnya kamu tidak akan diberikan sesuai apa yang kamu inginkan. Dan di sini pesan nasihatnya lagi, berhentilah bermain hati dan memberi hati kepada dia yang tidak pernah benar-benar padamu ya. Hatimu layak dihuni oleh seseorang yang tahu bagaimana berlaku penuh arti. Ya ini. Ya. Jadi kamu jangan bermain hati ya. Memberikan hati kepada orang yang salah ya. Jangan memberikan hati dan cinta kamu, Pisces ya, kepada orang yang salah, yang nggak benar. Hanya karena uang, hanya karena love for benefit akhirnya. Jangan. Ya, jangan bermain hati ya. Jangan bermain hati ya kepada mereka yang nggak benar-benar cinta sama kamu, atau kamunya nggak benar-benar cinta sama dia ya. Hati dan cinta kamu layak untuk orang yang betul-betul bisa tahu arti memperlakukan kamu yang sebenarnya. Akhirnya kamu kan sakit hati, sedih, merasa nggak dianggap ya, dicuekin. Akhirnya kamu mendapatkan sesuatu tuh, merasa kamu menang mendapatkannya, kamu nggak dapat apa-apa. Bukan cinta yang sebenarnya, tapi cinta yang semu. Dan di sini pesannya adalah waktu ya. Hanya waktu yang bisa menjawab ya. Namun dengan waktu juga kamu harus bisa menentukan apa yang terbaik untuk hidup kamu. Kalau kamu tidak bisa menggunakan waktu ya, hidup kamu akan sia-sia ya, seperti itu pesannya. Dan kita lihat di sini apa yang disuka oleh pasangan kamu atau kamu menyukainya. Ada dua apa ya, kita enjoy saja, ini happy reading ya, jangan dimasukkan ke hati juga. Lucu ya, kamu orangnya lucu atau pasangan kamu lucu ya, tapi jangan lugu. Kamu senang pasangan kamu lugu atau kamu yang lugu ya. Lugu itu bukan berarti, kadang-kadang juga karena mungkin pasangan kamu bisa buat
bisa kamu bohongin mungkin ya. Nah, attitude ya, kamu harus bisa menjaga sikap ya, menjaga kelakuan kamu ya. Attitude kamu kurang baik ya, kamu mungkin atau pasangan kamu pura-pura lugu tetapi attitude-nya nggak bener. Kamu pura-pura baik atau dia pura-pura baik, ternyata attitude-nya tidak benar. Attitude ini adalah tingkah lakumu ya, tingkah laku pasangan kamu atau kamu harus benar-benar kamu jaga. Oke, ini pesan dari semesta, energi update untuk Pisces, whatever is ya. Tetap jadi dirimu sendiri ya, Pisces ya, Pisces ya. Ingat pesan Mami, rubahlah selagi ada waktu, jangan menunggu. Karena apa? Semakin kamu memperlambat proses penyembuhan diri kamu, ya, tidak akan bisa kamu terbebas dari belenggu, beban, dan bersalah. Ya, tidak akan mungkin kebahagiaan yang kamu dapatkan, tidak ada kemakmuran di sini ya, dan kamu tidak akan mendapatkan cinta sejati, nggak ada. So, saya tahu apa yang bisa kamu pikirkan. Mami tahu, kamu punya solusi. Kamu pasti punya jalan keluar. Mintalah kepada Allah untuk jalan keluar. Banyak-banyak meminta maaf. Tinggalkan hubungan yang bukan menjadi hak kamu. Oke sayang, Pisces. Jangan lupa stay tune ya di Madon Tarot Channel. Semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa. Ini hanya reading happy fun ya. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.